Kisah nyata horor pesugihan pedagang ayam bakar kecap meresap. Di sudut gelap Bekasi, terletak sebuah warung sederhana bernama Ayam Bakar Kecap Meresap. Bangunan kayu tua itu berdiri di tepi jalan yang tidak terlalu ramai, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang seakan menyembunyikan rahasia kelam di balik daun-daunnya. Lampu-lampu kuning redup yang menggantung di langit-langit memberikan nuansa nostalgia, tetapi juga menciptakan suasana mencekam setiap kali malam tiba. Aroma ayam bakar yang menggoda tercium di udara, tetapi tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kesan misterius yang menyelimuti tempat ini. Warung ini dimiliki oleh Pak Joko, seorang pria parubaya dengan wajah bersahabat tetapi aura yang membuat orang merasa waspada. Beliau dikenal oleh penduduk setempat sebagai pedagang ayam bakar yang dulunya sangat sukses. Namun, setelah serangkaian kejadian aneh dan pelanggan yang mulai berkurang, usaha Pak Joko merosot tajam. Kini, dia mencari tenaga kerja baru untuk menghidupkan kembali warungnya yang mulai sepi. Di tengah keputusasaannya, muncul Kak Dewi, seorang wanita berusia 30 tahun yang baru saja kehilangan usaha kafe kecilnya akibat pandemi. Dengan penampilan yang memikat, rambut panjang yang diikat rapi dan wajah yang cantik, Kak Dewi memiliki senyum yang hangat dan kepribadian yang ramah. Meski terpuruk, ada cahaya harapan yang bersinar di matanya. Dia ingin bangkit dari keterpurukan dan mencari cara baru untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu malam, saat berkumpul dengan teman-temannya di sebuah kafe, seorang teman merekomendasikan warung ayam bakar tersebut. "Kak, coba deh kerja di warung ayam bakar kecap meresap. Mungkin di sana kamu bisa mulai lagi," ujar temannya dengan bersemangat. Meskipun ragu dan sedikit takut, Kak Dewi merasa ada dorongan kuat untuk mencoba. Seolah-olah ada kekuatan yang menariknya menuju tempat itu. Ketika Kak Dewi tiba di warung, suasana di dalamnya terasa berbeda. Dari luar, bangunannya tampak sederhana, tetapi ketika melangkah masuk, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Dia disambut oleh Pak Joko yang tersenyum ramah, tetapi ada sesuatu di balik senyumnya yang membuat Kak Dewi merasa tidak nyaman. Senyum itu seolah menyimpan banyak rahasia yang tidak terucapkan. "Selamat datang. Kami sangat membutuhkan bantuan. Saya berharap kamu bisa membawa kembali pelanggan yang hilang," ujar Pak Joko. Suaranya mengalun lembut tetapi ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Kak Dewi mulai berjualan, mengolah ayam bakar dengan resep rahasia yang diwariskan keluarganya. Setiap kali dia mempersiapkan bumbu kecap, dia merasakan tekanan aneh di dadanya. Suatu malam, saat bersiap-siap untuk melayani pelanggan, dia mendengar suara berbisik yang tidak bisa dia mengerti. Suara itu seolah datang dari dalam dinding, menembus ketenangan malam. Rasa takut mulai merayapi pikirannya, tetapi dia berusaha menepisnya. Hari-hari awal bekerja di warung tersebut penuh dengan rasa ketidaknyamanan. Setiap kali dia pergi ke toilet, dia merasakan ketegangan di udara, seolah ada yang mengawasinya. Kak Dewi berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tetapi bayangan dan bisikan yang tidak jelas itu terus mengganggu pikirannya. Ketika berinteraksi dengan pelanggan, Kak Dewi mulai merasakan ada kehadiran lain di sekitarnya. Di sudut matanya, dia sering melihat siluet samar yang tampak menatapnya dari luar jendela. Dia berusaha menipiskan rasa takut itu dengan berpikir bahwa itu hanya imajinasi. Namun, rasa cemasnya semakin membesar hingga tidak bisa diabaikan. Kak Dewi berusaha mencari tahu tentang warung tersebut. Dia mendengar bisikan dari rekan-rekannya, tetapi tidak ada yang mau berbicara secara terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hanya ada gelak tawa yang dipaksakan dan tatapan cemas yang saling bertukar. Suasana di warung terasa semakin mencekam, dan Kak Dewi tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantuinya. Dalam hati kecilnya, dia mulai meragukan keputusan untuk bekerja di tempat ini. Disinilah petualangan Kak Dewi dimulai, memasuki dunia yang tidak hanya menantang secara fisik, tetapi juga menguji batas ketahanan mental dan emosionalnya. Dengan segala ketidakpastian yang mengelilinginya, Kak Dewi merasa terjebak dalam labirin kegelapan, di mana setiap langkahnya membawa dia lebih dalam ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Malam Jumat tiba,
dan suasana di warung ayam bakar kecap meresap terasa berbeda. Hawa dingin menyelimuti ruangan, dan pelanggan yang biasanya ramai mulai menghilang. Kak Dewi, yang berdiri di belakang dapur, merasakan ketegangan yang mencekam. Setiap detik terasa melambat, seolah waktu menunggu sesuatu yang tidak bisa dia prediksi. Bau harum ayam bakar yang biasanya menggoda kini tercampur dengan aroma aneh yang tak bisa dia identifikasi. Kak Dewi mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Dia mengaduk bumbu kecap, tetapi tangannya terasa berat, seolah ada beban yang mengikatnya. Suara berisik dari kompor tidak mampu membungkam bisikan halus yang terus-menerus menyelimutinya. Setiap kali dia berbalik, dia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut gelap dapur. Rekan-rekannya, yang biasanya ceria, kini tampak cemas. Mereka saling berbisik, melemparkan tatapan yang penuh kekhawatiran. Kak Dewi tidak bisa tidak merasa terasing di antara mereka. Ada yang aneh di sini, pikirnya, dan rasa ingin tahunya semakin membara. Malam semakin larut, dan pelanggan yang tersisa mulai pergi satu persatu. Hanya ada beberapa orang yang masih duduk, terjebak dalam obrolan yang terbata-bata. Kak Dewi melayani mereka dengan senyuman yang dipaksakan, tetapi hatinya berdebar-debar. Dia merasakan kehadiran yang tidak kasat mata, seolah ada makhluk yang menunggu momen yang tepat untuk muncul. Saat pergeseran malam semakin terasa, Kak Dewi memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dia melangkah ke toilet, berharap bisa menenangkan pikirannya. Namun, saat dia membuka pintu, hawa dingin menyambutnya, dan dia merasakan ketegangan yang luar biasa. Ketika dia mencuci tangan, cermin di depannya menampilkan bayangannya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan detak jantungnya semakin cepat. Ketika Kak Dewi kembali ke dapur, suasana semakin mencekam. Dia mendengar salah satu rekan kerjanya, Siti, berbisik dengan nada cemas. "Kak, kau tahu kan tentang Poci?" Kak Dewi menatap Siti dengan bingung. "Poci, siapa itu?" Siti terlihat ragu, tetapi akhirnya dia menjelaskan. "Poci itu makhluk gaib yang sering muncul di warung ini, terutama saat malam Jumat. Dia penasaran dengan aroma ayam bakar kita. Banyak yang bilang dia suka mengganggu, tapi tidak ada yang berani menghadapinya." Kak Dewi merasakan bulu kuduknya meremang. "Apa kau serius? Apa dia benar-benar ada?" Siti mengangguk, wajahnya pucat. Beberapa pelanggan pernah mengaku melihatnya. Mereka bilang dia punya wajah pucat dan mata yang kosong, dan saat dia muncul, selalu ada sesuatu yang tidak beres. Kak Dewi merasa ketakutan dan ingin pergi dari tempat itu, tetapi di saat yang sama, ada rasa penasaran yang mengikatnya. Dia mulai membayangkan sosok Poci yang digambarkan Siti. Rasa takut dan ingin tahu berbaur menjadi satu, menciptakan gelombang kebingungan dalam dirinya. Ketika malam semakin larut, Kak Dewi dikelilingi oleh keheningan yang aneh. Suara kompor dan gerakan karyawan lain terasa samar. Dia merasa seolah semua orang di sekitarnya berkomplot untuk menyembunyikan sesuatu darinya. Dengan keberanian yang tersisa, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang Poci. Dia merasa bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Kak Dewi kembali ke dapur, berusaha mengabaikan rasa takut yang terus menggerogoti. Dia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk masakan berikutnya. Saat itulah dia merasakan sesuatu yang aneh. Suatu bayangan melintas di sudut matanya, dan saat dia menoleh, dia melihat siluet samar di luar jendela. Jantungnya berdegup kencang, dan dia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Malam itu, saat dia mencoba beristirahat, Kak Dewi tidak bisa tidur. Dia terbangun berkali-kali, bayangan Poci terus menghantuinya. Suara bisikan terdengar jelas dalam pikirannya, mengingatkannya akan kisah-kisah yang dia dengar. "Kau harus berani menghadapi Poci." Bisikan itu menggaung dalam kepalanya. Di tengah malam yang kelam, Kak Dewi merasa terjebak dalam labirin ketakutan. Dia menyadari bahwa untuk bisa bertahan di warung ini, dia harus berhadapan dengan sosok yang selama ini mengganggunya. Dia tahu bahwa konflik ini baru saja dimulai, dan tantangan yang harus dihadapinya tidak hanya datang dari Poci,
tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Dengan tekad yang baru, Kak Dewi memutuskan bahwa dia harus menggali lebih dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua keanehan ini. Dia merasa bahwa jika dia tidak mengambil langkah berani, dia akan terjebak selamanya dalam kegelapan yang mengancamnya. Malam-malam berikutnya di warung ayam bakar kecap meresap berlangsung dengan ketegangan yang semakin meningkat. Kak Dewi merasa seperti sedang menjalani ujian yang tidak berujung. Setiap detik di tempat itu terasa menyesakkan, dan kehadiran Poci yang tidak kasat mata semakin mengganggu pikirannya. Rasa ingin tahunya yang membara dan ketakutannya berperang dalam benaknya. Hari demi hari, Kak Dewi berusaha beradaptasi. Dia mulai menyusun rencana untuk menarik kembali pelanggan. Dengan semangat juang, dia menggunakan resep ayam bakar kecap yang diwariskan dari keluarganya, berharap bisa menghidupkan kembali cita rasa yang pernah membuat warung ini terkenal. Namun, rasa cemas yang terus menggerogoti membuatnya sulit berkonsentrasi. Di tengah kesibukan, dia seringkali mendengar bisikan halus yang seolah mengajaknya untuk tetap tinggal dan menerima tawaran Poci. Suatu malam, saat semua karyawan telah pulang dan warung mulai sepi, Kak Dewi memutuskan untuk menjelajahi tempat itu lebih dalam. Ketika dia melangkah ke ruang belakang, dia merasa ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dinding yang terbuat dari papan kayu tua itu terasa dingin saat dia sentuh, dan aroma lembab menguar dari sudut-sudut yang gelap. Kak Dewi berusaha menyalakan lampu, tetapi lampu itu berkedip-kedip, seolah menolak untuk memberikan penerangan. Dalam kegelapan, dia merasakan tekanan di dadanya, dan saat itulah dia mendengar suara berbisik dengan jelas. "Kak Dewi, jangan pergi," suara itu lembut namun penuh penekanan. Kak Dewi merinding, tetapi rasa ingin tahunya mendorongnya untuk maju. Dia berusaha mencari sumber suara itu, tetapi hanya menemukan tumpukan barang yang terlupakan dan debu yang menumpuk. Kak Dewi kembali ke dapur, tetapi suasana semakin mencekam. Dia merasa ada kehadiran yang mengawasinya dari sudut ruangan. Ketika dia berusaha menyiapkan bumbu, dia melihat bayangan bergerak cepat di luar jendela. Jantungnya berdegup kencang. Dia melangkah maju, berharap bisa melihat dengan jelas, tetapi tidak ada siapapun di luar sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti semua. Malam itu, Kak Dewi tidak bisa tidur. Bayangan Poci terus menghantuinya, dan bisikan-bisikan aneh tak kunjung reda. Keberanian yang tadinya ada mulai memudar, digantikan oleh rasa putus asa. Dia merasa terjebak dalam siklus ketakutan yang tidak ada ujungnya. Dengan tekad yang semakin menipis, Kak Dewi memutuskan untuk berbicara dengan Siti, rekan kerjanya yang tampak lebih akrab dengan hal-hal gaib. Keesokan harinya, saat mereka beristirahat di luar warung, Kak Dewi memanggil Siti. "Siti, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang Poci? Aku merasa dia selalu ada di dekatku." Siti menatapnya dengan tatapan serius. "Kak, Poci bukan sembarang makhluk. Dia adalah penjaga tempat ini, dan dia kadang-kadang meminta tumbal untuk menjaga keseimbangan. Banyak yang bilang, jika kau berani, Poci bisa memberimu kekuatan, tetapi harus membayar dengan sesuatu yang berharga." Kak Dewi merasakan ketakutan menyelimutinya lebih dalam. Apa maksudnya membayar dengan sesuatu yang berharga? Apa yang harus aku korbankan? Siti menggelengkan kepala. Itu tergantung pada apa yang diinginkan Poci. Biasanya, dia meminta sesuatu dari orang terdekat kita. Dan jika kita tidak memenuhi permintaannya, dia bisa menjadi sangat berbahaya. Kak Dewi merasa mual mendengar penjelasan itu. Rasa ingin tahunya kini berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Dia mulai menghitung konsekuensi dari keputusan yang mungkin harus diambilnya jika dia berani menghadapi Poci. Makin banyak ia menggali, makin dalam pula rasa takutnya. Dia merasa seolah berada di ambang jurang, di mana setiap langkah bisa menjatuhkannya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Kak Dewi menyadari bahwa dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Jika dia ingin bertahan, dia harus menghadapi Poci. Malam berikutnya, saat bulan purnama bersinar terang, Kak Dewi memutuskan untuk melakukan ritual kecil. Dia membawa beberapa bahan sederhana, bunga, lilin,
dan makanan yang dia inginkan untuk dipersembahkan kepada Poci. Dia berharap dengan cara ini, dia bisa mendapatkan jawaban dan mengakhiri rasa takutnya. Dalam kegelapan malam, Kak Dewi mengatur semua bahan di sudut dapur yang sepi. Dia menyalakan lilin dan mulai berdoa, meminta agar Poci mendengarnya. Poci, jika kau mendengar suaraku, aku ingin berbicara denganmu. Aku tidak ingin merasa takut lagi. Aku ingin tahu apa yang kau inginkan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, memadamkan lilin yang dinyalakan. Kak Dewi terkejut, tetapi dia tidak mundur. Tolong, tunjukkan dirimu, serunya, suara bergetar namun penuh tekad. Dalam sekejap, Poci muncul di hadapannya. Sosoknya yang pucat dan mata kosong menatap Kak Dewi. Kau berani memanggilku, bisiknya. Suaranya mengalun dalam gelap, membuat bulu kuduk Kak Dewi meremang. Apa yang kau inginkan, Kak Dewi? Kak Dewi merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa saat ini adalah titik balik dalam hidupnya. Keputusannya untuk menerima tawaran Poci bisa membawa kekayaan yang dia impikan, tetapi juga bisa mengancam orang-orang terdekatnya. Dengan keberanian yang tertinggal, Kak Dewi memutuskan untuk bertanya. Apa yang kau inginkan dariku? Apa yang harus aku korbankan untuk mendapatkan kekuatan yang kau tawarkan? Poci hanya tersenyum, senyum yang menakutkan dan penuh makna. Setiap kekuatan ada harganya, Kak Dewi. Apakah kau siap membayar harga itu? Saat itu, Kak Dewi tahu bahwa dia telah memasuki permainan yang berbahaya, dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia berdiri di tepi jurang, siap untuk melangkah ke dalam kegelapan yang tidak diketahui, dan hanya waktu yang akan memberitahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam purnama bersinar dengan terang, menciptakan bayangan panjang di warung ayam bakar kecap meresap. Kak Dewi berdiri di tengah dapur, hati berdebar-debar mempersiapkan diri untuk menghadapi Poci. Suasana di sekitarnya terasa mencekam, seolah seluruh alam semesta menantikan momen yang akan datang. Dia sudah menyiapkan persembahan, bunga, lilin, dan ayam bakar hasil masakannya. Dalam pikiran Kak Dewi, malam ini adalah penentu nasibnya. Ketika semua bahan siap, dia menyalakan lilin, aroma manis dari bunga mengisi udara, dan dia mulai berdoa dengan suara yang bergetar. Poci, jika kau mendengar, aku ingin berbicara, ujarnya, berusaha menguatkan suaranya meski ketakutan terus merayap. Tak lama setelah itu, angin berhembus kencang, menyapu lilin hingga padam. Dalam kegelapan, sosok Poci muncul. Wajahnya pucat dan mata kosong menatap Kak Dewi. Kau berani memanggilku di malam yang penuh kekuatan ini, bisiknya, suaranya mengalun lembut seperti bisikan angin. Kak Dewi merasakan ketegangan dalam dirinya. Aku ingin tahu apa yang kau inginkan dariku. Apa yang harus aku korbankan untuk mendapatkan kekuatan yang kau tawarkan? Tanyanya, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti. Poci tersenyum sinis, senyum yang menakutkan dan penuh makna. Setiap kekuatan ada harganya, Kak Dewi. Jika kau ingin mendapatkan keberuntungan, kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Kak Dewi merasa jantungnya berdegup kencang. Dalam benaknya terlintas gambaran orang-orang terkasih yang selama ini mendukungnya. Apa yang kau inginkan? Siapa yang harus aku korbankan? Poci tidak menjawab langsung. Dia hanya menatap Kak Dewi dengan tatapan kosong yang dalam. Kau harus memilih. Hanya satu yang bisa kau korbankan, seseorang yang dekat denganmu. Pilihlah dengan bijak. Kak Dewi merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Dia tidak pernah membayangkan harus membuat pilihan sekejam ini. Di satu sisi, ada keinginan untuk mengubah hidupnya, tetapi di sisi lain, dia tidak ingin mengorbankan orang-orang terkasih yang telah berjuang bersamanya. Rasa bersalah mulai menyelimuti pikirannya. Malam itu, Kak Dewi terjaga, terbangun dari mimpi buruk yang menghantui. Dia tahu bahwa keputusan ini akan membentuk masa depannya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan saudaranya, Rina, yang selalu mendukungnya dalam masa-masa sulit. Aku tidak bisa melakukan ini, pikirnya, tetapi keinginan untuk sukses semakin menguat. Akhirnya, dia memutuskan untuk menemui Rina.
Mereka bertemu di taman dekat rumah, dan Kak Dewi berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Rina, aku ingin bercerita tentang sesuatu," katanya dengan suara bergetar. Saat Rina mendengarkan, Kak Dewi merasa beban semakin berat. Dia menceritakan tentang Poci dan tawaran kekuatan yang menggiurkan. Rina mendengarkan dengan serius, tetapi matanya mulai menunjukkan rasa khawatir. "Kak, jangan percaya pada hal-hal seperti itu. Itu hanya akan membawa masalah," katanya dengan nada tegas. Kak Dewi merasa tertekan. Rina adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya, tetapi keputusan itu terus menghantuinya. Di malam berikutnya, dia kembali ke warung, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. "Aku akan menghadapi Poci dan menolak tawarannya," pikirnya. Tetapi saat dia berdiri di depan Poci, hatinya bergetar. "Aku tidak akan memberikan siapapun. Aku ingin sukses tanpa mengorbankan orang yang aku cintai," ujarnya, berusaha meneguhkan hatinya. Poci tertawa, suara dinginnya menggema di dalam ruangan. "Kau pikir bisa menolak? Setiap pilihan ada konsekuensinya, Kak Dewi. Jika kau tidak memberi, maka sesuatu yang berharga akan diambil darimu." Kak Dewi merasa terancam. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan cemas. "Rina," jawab Poci, dan saat itu juga, Kak Dewi merasakan getaran di udara. Dia melihat bayangan Rina di luar jendela, wajahnya tampak bingung, seolah terjebak dalam kegelapan. "Jika kau tidak memberikan tumbal, maka dia akan menjadi milikku," kata Poci dengan nada menakutkan. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti Kak Dewi. Dia sadar bahwa semua keputusan yang diambilnya memiliki konsekuensi. Dalam keputusasaannya, dia berlari keluar, berusaha menghentikan Poci sebelum terlambat. Namun, saat dia sampai di luar, Rina sudah menghilang tanpa jejak. Kak Dewi merasakan dunia seakan runtuh. Dia jatuh terpuruk, menyesali keputusan yang telah diambil. Kekayaan yang dia impikan kini terasa hampa. Dia berusaha mencari Rina, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Kak Dewi merasakan rasa bersalah yang teramat sangat, dia telah mengorbankan orang yang paling dia cintai. Malam demi malam berlalu, dan Kak Dewi tidak pernah menemukan Rina. Warung ayam bakar yang sebelumnya dia impikan kini menjadi tempat yang penuh dengan kenangan kelam. Dia kehilangan semua yang berharga, dan kekayaan yang dia dapatkan tidak pernah bisa menghapus rasa penyesalan di hatinya. Kak Dewi akhirnya menyadari bahwa kekayaan yang diraih dengan cara yang tidak benar hanya membawa kehampaan. Dalam kegelapan malam, saat dia berdiri sendirian di belakang dapur, dia merasa hampa. Tiada kebahagiaan, tiada tawa, hanya ada kesedihan dan penyesalan yang tak berujung. Melalui semua yang telah terjadi, Kak Dewi belajar bahwa mengejar kekayaan dengan cara yang salah hanya akan membawa pada kehampaan. Dia terjebak dalam siklus pesugihan yang tidak terputus, kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Cerita ini berakhir dengan kesedihan yang mendalam, mengingatkan kita akan risiko dan konsekuensi dari setiap pilihan yang kita buat.